Mbak Lulu, kamu kita Hai, julukin si paling angket ya? si paling angket ya. Asal bukan si paling angker ya. Kalau angker itu dapilmu, iya kan? Yes, Dapil 4 betul, kan? betul, Tapi kita betul. ngomong ya, Dapilnya si paling angker, si paling bener. angker. Tapi nanti kita ngomongin dapil. Sekarang kita Ya, ngomongin maunya angker sih si dulu paling nih. anggun, tapi nggak dapet. Oke, si paling angker. Kenapa kita bilang Mbak Lulu ini si paling angker? Karena teman-teman, Mbak Lulu ini pada tanggal 5 Maret ya, Ya, sidang perdana itu sidang paripurna perdana pasca pemilu. ya pas pemilu, Ada besar sosok yang vokal banget kita lihat. Kata-katanya tuh tidak pernah pemilu sepaling menyakitkan dan sepaling sebrutal gitu. brutal Oh my ini. god. What happened Mbak Lulu? Apa yang men-trigger Mbak Lulu untuk ngomong kayak gitu? Iya, saya kira gini ya, selama pelaksanaan pemilu, jadi banyak di dapil. Sebenarnya di dapil juga bukan menjelang pemilu doang. Kita merasakan betul lah situasi pemilu kita ini seperti apa. Seperti Jadi apa? seperti apa itu misalnya gini, ini yang nggak pernah saya dapetin. Ah, ah. Dulu itu orang kalau mau bicara tentang pilpres itu bisa diomongkan di warung-warung kopi. Enak, suasananya itu enak. Orang mau ngomong tentang calon A, calon B itu suasananya itu bisa gayeng. Tapi kan dulu cebong kampret banget. Iya, Warung cebong kopi kerabat. itu. Tetapi kan orang bebas saja ngomongin ya. Jadi oke aja lah. Walaupun kemudian tensinya juga tinggi. Tetapi sekarang kebalikannya. Justru orang tidak lagi banyak bicara di ruang-ruang di mana biasanya itu ngumpul nih para warga ya kan. Karena apa misalkan? Jangan kencang-kencang. Nah ya kan. Aduh, Kenapa? jangan kencang-kencang. Aduh, gak usah ngomong itu lagi deh. Nah itu banyak seperti itu. Iya, jadi Menurut Mbak Lulu kenapa tuh? ya berarti ada suasana-suasana yang memang berbeda, yang diciptakan menjadi sangat berbeda. Orang menjadi takut untuk bicara secara terbuka, kemudian orang juga takut untuk menunjukkan siapa preferensi politiknya dan capres yang didukung. Itu menurut saya itu aneh. Yang menciptakan siapa? Ya, ya saya apalagi kalau yang punya alat kekuasaan, ya kan, yang bisa punya kekuasaan kan nggak mungkin saya menciptakan itu. Jadi yang punya alat kuasa untuk bisa mengontrol suara, yang mengontrol ekspresi ya saya kira pasti ya penguasa ya. Brutalnya tuh di mana sih Mbak Lulu? Itu kan pasca Ya. pemilu ya, orang-orang mulai tidak berani untuk Bukan pasca blak-blakan. pemilu, justru sebelum pemilu Iya, dong. itu sebelum Ya, pemilu. sebelum Kalau kita pemilu. sekarang bicara pada saat pemilu dan pasca pemilunya, brutalnya Ya itu apa? brutalitasnya itu ya memang nggak gelut lah ya, nggak sampai pukul-pukulan. Tetapi kalau kemudian misalnya kayak gini, ini mau pilpres nih, aturan udah ada, undang-undang sudah ada. Tetapi kemudian last minute injury time, tiba-tiba kemudian aturan itu diubah. Untuk siapa? Hanya untuk yang memungkinkan memfasilitasi paslon tertentu untuk bisa running. Nah ini menurut saya juga brutal. Karena apa? Karena itu juga melanggar konstitusi. Jadi tabrak konstitusi itu satu brutalitas tersendiri gitu hanya karena memberikan karpet, nah ya kan? Nggak tahu karpet warnanya apa ya? Kayaknya karpet putih atau atau karpet orange gitu atau karpet merah gitu ya kepada paslon tertentu. Nah itu satu hal. Kemudian juga ada lagi nih misalnya penyelenggara pemilu menjadi sangat membingungkan karena apa ya? Karena lagi-lagi dia pun juga membuat keputusan yang mana ada keputusan yang sebelumnya itu yang belum diperbaikin tapi kemudian landing lah Oke. calon tertentu. Ya belum lagi kemudian banyak lah sebenarnya yang Ya. membuat kenapa kita brutal. Tokoh-tokoh masyarakat misalnya gitu pada didatengin ya oleh pihak aparat gitu ya. Kemudian untuk lu harus ngomong ini, jangan ngomong ini, misalnya seperti itu. Atau Oke. saya misalkan dipesan sama kiai saya misalkan, Mbak udah fokus aja di pileg nggak usah ngomong pilpres. So, what's wrong? Ya kan? Jadi menurut Ada saya suasana yang mencekam gitu ya. I think so. Jadi ada suasana-suasana yang Gak sangat bebas mencekam. gitu Ya. untuk ngomong apapun. Ya, dan itu Ngomong menurut aku preferensi. kemunduran, betul, kemunduran. Karena apa? Karena ini kan hajatan rakyat sebenarnya. Jadi rakyat itu boleh dong misalkan mau ngomong apa dalam suasana apapun dan itu tetap dilindungi oleh undang-undang karena kebebasan berbicara ekspresi sepanjang ya kita tidak menyebarkan fitnah misalnya itu rules of the game-nya lah. Balik lagi ke Ya. tanggal 5 Mbak Lulu. Yang kami dengarkan Mbak Lulu sebelum sidang itu ke rumahnya Cak Imin dulu. Ya kan? Terus katanya Caimin kan gokil harus ya didatengin kan? dong. Izin-izin dulu nih. Udah itu pada saat itu minta restu kalau Mbak Lulu tuh mau bersuara nanti pada saat sidang itu. Ya Minta restu kalau ke Cak kalau Imin. datang ke Caimin itu ya caranya itu berbagi air mata lah gitu. Berbagi air mata maksudnya nangis-nangisan. Enggak lah, enggak. Ya kayak karena lama ya kita ini di dapil gitu. Jadi lama di dapil dan kita betul-betul memantau sampai akhir perjalanan kita yaitu momentum pertama itu ya pas mau rapor. Jadi memang di-announce sih. Ayo siapa yang lagi di Jakarta ke rumah misalkan gitu biasa sarapan. Caimin itu asik. Jadi kalau misalkan beliau saya nggak tahu ini karena beliau itu memang selalu ditemanin ya lingkar-lingkar kita. Jadi kalau ada momen waktu yang
longgar aja dia pasti akan nos gitu. Siapa yang di Jakarta mampir. Jadi tidak ada agenda khusus. Nah, akhirnya disitulah kita ngobrol-ngobrol. Eh, Empat mata gak nih? Atau sebareng-sebareng aja Gak, nih? ada banyak cukup mata lah, berpasang-pasang mata. Terus Tetapi mata kita itu mata yang satu loh, mata satu. Mbak Lulunya izin langsung ngomong, bilang kalau nanti mau ngomong soal angket. Iya, saya menjelaskan kalau saya ini menerima cukup banyak surat. Jadi cukup banyak surat dari masyarakat sipil, kemudian ada juga dari kampus-kampus, bahkan ada yang mengatasnamakan alumni kampus ini, kampus itu, rata-rata kampus universitas negeri ya, yang mereka itu menyatakan keprihatinan, tapi juga sekaligus mendesak. Jadi tolong dong DPR ini tidak bungkam. Nah, bisa tolong dong DPR itu berbicara. Tolong dong DPR itu kemudian menjalankan fungsi pengawasannya dengan benar. Otherwise ya mungkin rakyat akan punya cara sendiri kalau misalnya lembaga demokrasi ini nyata-nyata tidak berfungsi gitu. Nah, ini yang kita sampaikan apa misalnya suratnya ya, terutama yang terkait dengan hak angket. Nah, kita punya sederet argumen ya. Kenapa kemudian hak angket itu ada. Nah, kemudian yang saya suka itu Cak Imin ini Heeh. dia bilang apa ya? Mau tahu kan? Responnya mau dong. Oh, oke. Jadi dia bilang aku mau bicara nanti di Rapat Paripurna. Ya bicara aja, wong bicara di Rapat Paripurna itu nggak bayar kok Jadi justru Gak kamu harus bahaya, Ta, ngomong. ya? Gak bahaya ta. Ah. Jadi gak bahaya. Tapi aku malah bilang iya ya kita ini dibayar justru untuk ngomong. Heeh. Jadi namanya parlemen, parle itu kan ngomong. Jadi kalau DPR mingkem, nah DPR silent itu justru itu bukan lagi parlemen sebenarnya. Jadi oke kamu mau ngomong aja. Itu sebelum dia tanya. Jadi kamu mau ngomong apa? Akhirnya ya udah. Kok gak aku bilang ini? Kok gak nanya aku mau ngapa? Ya udah kamu ngomong apa? Baru Ya udah, tanya, kamu mau iya ngomong baru apa? kamu ngomong apa gitu. Ya saya ngomong bahwa ada situasi kegelisahan dari publik ya yang sangat kuat dan menurut saya ini akan jadi skandal DPR kalau kemudian tidak merespon. Nah di sisi lain saya bilang bahwa sejarah harus diciptakan di DPR. Kita tidak mungkin membiarkan demokrasi kita ini berjalan ugal-ugalan lah. Kan begitu, kan kita punya tadi saya bilang ada sekian daftar dugaan-dugaan gitu ya yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu bukan hanya pada saat coblosan dan akhirnya kan bukan, tetapi rangkaian peristiwa sebelum pemilu itu penting. Ya. Makanya kita bilang ini kenapa perlu kerja politik di DPR karena ini rangkaian gerbong-gerbong. Nah, ini kan itu yang kemudian kita tanyakan. Ada pesan-pesan khusus gak Mbak Lulu? Kamu boleh ngomong ini, tapi yang ini Enggak ada boleh. pesan-pesan khusus, tapi malah justru diskusi. Dia bilang kan begini, beliau bilang ya Allah Gus Imin, maaf ya. Jadi misalkan beliau itu bilang kira-kira menurut kamu, menurut teman-teman kan ada beberapa yang lain, apakah situasi seperti ini masih akan tetap berlangsung di pemilu yang akan datang? Itu entry point-nya. Nah, beberapa teman bilang menurut aku masih gitu. Nah, itulah yang membuat kemudian kita khawatir. Kalau sampai kemudian perjalanan demokrasi kita di tahun-tahun yang akan datang, apalagi kita kemudian tersadar, oh ya kita mau ada pilkada nih, 271 loh kabupaten kota juga provinsi yang akan pilkada. Kalau kemudian ada situasi yang lebih kurang sama, misalnya dugaan penggunaan kekuasaan yang overdosis atau kemudian abuse of power. Kemudian ada sumber daya negara, entah itu misalnya aparat penegak hukum lah yang tiba-tiba nongol tapi kemudian sebagai alat kontrol kayak gitu ya dan intimidatif lah seperti itu atau kemudian pelibatan lembaga-lembaga negara bahkan yudikatif ini kan mestinya nggak boleh terjadi karena udah jelas ada pilar yang harus saling menjaga kan tapi yudikatif pun juga bisa digunakan. Nah, bisa digunakan. Akhirnya itu. Jadi akhirnya kan Cak Imin bilang saya peduli kita melakukan perbaikan sistem. Nah, kayak gitu.